Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita. Tadi kita sampai pada hak yang ketiga. Hak yang keempat dari hukuk, hak-hak persaudaraan karena Allah adalah untuk kita menjauhkan su'udzon, berburuk sangka kepada saudara kita, karena berburuk sangka bertentangan dengan persaudaraan itu sendiri, di mana tuntutan persaudaraan yang benar untuk seseorang itu ada kejujuran untuk saudaranya, ada kesolehan dan ketaatan. Dalam Al-Hujurat ayat ke-12 Allah sebutkan, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi oleh kalian banyak bersangka, karena sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Menunjukkan bahwa prasangka yang buruk, yang tidak didukung oleh korinah dan penguat-penguat yang ada, prasangka yang tercela. Hal ini menjadikan seorang muslim berhati-hati dari dzunun, dugaan-dugaan jelek kepada saudaranya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan, iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Adh-dhannu akdzabul hadits. Sesuatu yang ada dalam qalbumu, yang ada dalam hatimu, yang itu merupakan dugaan terhadap saudaramu, merupakan perkara yang paling dusta. Maka menjadi hak saudaramu yang kamu cintai karena Allah untuk kamu selalu berbaik sangka padanya. Kamu tidak menduga, tidak berprasangka padanya kecuali yang baik, dugaan terbaik, prasangka terbaik, dan kamu jauhkan dirimu dari su'udzan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nasihat beliau, la tadhunnanna bi kalimatin
kharajat min akhika su'a wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Janganlah kamu mengira yang jelek dari kata yang keluar dari ucapan saudaramu, sementara kamu bisa mengarahkannya kepada kemungkinan terbaik. Jangan tergesa untuk berprasangka jelek dari perkataan saudaramu, padahal kamu bisa melarikan atau mengarahkan perkataan dia kepada arah yang baik. Artinya jika omongan itu yahtamil, perkataan yang sebenarnya bisa kamu arahkan kepada dugaan baik, sehingga kewajiban kamu untuk menutup pintu-pintu syaitan yang membuka dugaan-dugaan jelek kepadamu, kamu tutup. Seperti kata Umar ibn al-Khattab, la, insyaallah dia tidak bermaksud demikian. Lalu dia berkata begini, ya mungkin yang dia maukan begini, ya dugaan baik yang kita tahu dan husnudzon kita pada dia, saudara kita begini. Nah, kamu larikan kepada dugaan terbaik dari pernyataan-pernyataannya, dan itulah makna yang dikehendaki oleh Abdullah ibn Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika beliau katakan al-mu'min yatlubul ma'adhir. Seorang mukmin itu mencarikan udzur untuk saudaranya, mudah memberikan udzur kepada saudaranya. Artinya para ulama sebutkan kondisi orang berbeda satu dengan yang lain. Terkadang dia begini, terkadang mereka begitu. Mungkin sedang emosi, mungkin begini, mungkin sedang ada pikiran atau bagaimana. Walhasil, kamu berprasangka baik, kamu berikan udzur padanya. Ma'dzur, ya udzur dia mungkin sedang marah berlebihan. Ma'dzur mungkin dia, sehingga tetap terjaga cinta persaudaraan kamu dengannya, dengan kamu selalu berbaik sangka demikian padanya, mudah dan bahkan mencarikan udzur untuk saudaranya. Itu sifat seorang mukmin, kata Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Adapun syaitan selalu mengungkit-ungkit permusuhan dan kebencian, baik dari kalangan jin maupun manusia, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang dimaukan oleh syaitan hanyalah menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian pada khamr, pada judi dan yang lainnya, dan menghalangi kalian dari zikrullah, dari salat. Apakah kalian sudah berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa itu semua? Syaitan
akan mempertajam satu kata, apalagi satu jumlah dari satu kata atau rangkaian kata menjadi kalimat, dipertajam oleh syaitan. Apa yang dia maksud? Kenapa dia bilang begini? Apa tujuannya? Terus demikian, dari satu kata ini diulang-ulang, kamu dituntun oleh syaitan untuk terus terngiang-ngiang kata itu di benakmu. Kenapa dia berkata begini? Apa maunya? Dan itu akan tampak kalau kamu bicara sama orang yang semacam ini, satu ungkapan itu terus yang diungkit-ungkit dan diulang-ulang olehnya. Misalnya kamu nasihati, sudahlah, husnudzon saja, mungkin dia begini. Enggak bisa. Mulai dia. Masa dia bilang begini? Apa begitu? Apa pantas dia bilang begitu? Ya, mungkin dia begini. Enggak. Omongan seperti ini diulang lagi sama dia. Demikian yang dimaukan setan, memang satu kata itu yang diulang-ulang dan diperuncing terus. Yang diinginkan memang untuk terjadinya permusuhan dan kebencian antara mukminin. Apalagi pembicaraan orang mesti dilihat tidak hanya semata pernyataan yang dia sebutkan. Kalau kamu lihat sepenggal demikian, ya tampak jelek, tampak keliru. Tetapi kalau kamu lihat konteksnya secara umum, mungkin yang sebelumnya, yang sesudahnya, akan tampak udzur kamu untuknya. Dia tidak bermaksud jelek, dia tidak bermaksud begini, tidak bermaksud begitu. Itu yang dimaukan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, untuk kamu selalu berbaik sangka kepada saudaramu. Kalau itu pada kata-kata, demikian pula ulama sebutkan dalam tasarrufat, dalam perbuatan dan sepak terjangnya. Dia melakukan begini, dia lakukan itu, arahkan kepada arah yang terbaik jika itu memungkinkan ada celah. Fulan berbuat begini, ya mungkin begini, udzur dia, insyaallah dia nggak berniat begini, husnudzon kita, dia nggak berniat macam-macam, mungkin dia begini. Demikian selalu mudah kamu memberikan udzur untuk saudaramu, hak dia dalam persaudaraan karena Allah. Hak yang kelima dari hak-hak persaudaraan karena Allah, dan ini juga sangat penting untuk kamu menghindar dan menjauhkan diri, menjaga dari mira atau mumarat. Mumarat itu cekcok dan perdebatan sengit. Hal itu sangat merusak cinta dan persaudaraan karena Allah, merusak persahabatan yang lama, bahkan yang sudah lama terjalin, hanya menimbulkan kebencian, kedengkian dan permusuhan. Terkadang satu permasalahan
ketika didiskusikan jadi permasalahan yang sedang dibahas, yang satu punya pendapat begini, yang lain kamu punya pendapat begitu, dan masing-masing tidak mau kalah, fanatik dengan apa yang menjadi pilihan dia, pendapatnya, bahkan akan lebih tajam jika dia terang-terangan menuding pendapat saudaranya, tidak lapang dada dalam perkara yang memungkinkan untuk adanya akhd warad, adanya nikosh, adanya pintu diskusi terbuka. Hal itu karena wujuhatun nazar, sudut pandang orang berbeda. Kamu mungkin melihat dari arah sini, saudaramu melihat dari arah sana. Maka orang yang berakal, yang luas pemahamannya, tidak ingin memperkecil atau mempersempit permasalahan yang sesungguhnya bisa luas, tidak dia paksakan untuk menjadi sempit. Hal ini mira terjadi ketika orang tidak mau merasa salah dan selalu ingin dianggap benar, sehingga dia tidak terima adanya yang berbeda dengan dirinya, walaupun itu saudara dia fillah yang mencintainya atau yang dia cintai karena Allah. Terus berlanjut cekcok dan perdebatan sengit semacam ini, terkadang terbawa itu pada ekspresi wajahnya. Kamu lihat ngotot hingga terbuka lebar matanya, hingga keluar otot-otot di lehernya, terangkat suaranya. Terkadang fisiknya pun demikian, mungkin tangannya memukul-mukul meja misalnya, atau apalah. Dan ini ulama sebutkan ada sebab-sebabnya mengapa terjadi mira, cekcok yang semacam ini. Di antara sebab-sebabnya yang penting, yang pertama, orang tidak mau menerima pandangan orang lain. Seseorang tidak mau terima sudut pandang orang lain, tidak ingin dikatakan dirinya bersalah atau keliru. Baginya aib besar kalau dikatakan kamu salah, kamu keliru. Baginya suatu yang besar, kif bisa dia salah. Dan ini
Wal'iyadzu billah, sangat berbahaya. Takabbur. Para ulama rahimahumullah berijtihad. Ada dari mereka yang salah dan rujuk kepada kebenaran. Bahkan salah dalam perkara yang besar, perkara darah, perkara nyawa, perkara furuj, kehormatan wanita. Keliru, salah dalam ijtihadnya, dan rujuk mereka kepada kebenaran bukan aib. Semata-mata keliru dan salah, mereka rujuk, walhamdulillah. Sehingga anggapan untuk tidak bisa saya salah, tidak mungkin saya salah, adalah hembusan syaitan. Merasa aib jika dikatakan bersalah atau diketahui salah, ini tipuan syaitan. Sebab yang lain, yang kedua, adalah memang senang dan gemar untuk menang dalam tanda kutip dalam perdebatan atau diskusi. Senang untuk dianggap lebih cerdas, lebih pintar, lebih faham dari yang lain. Dan ini penyakit yang ada pada seseorang. Kata Imam Abu Yusuf rahimahullah, murid Abu Hanifah, setiap kali di majelis aku berniat untuk aku yang menang dalam diskusi atau perdebatan, inginnya pendapatnya yang diterima, yang menang, yang lain takluk. Allah kalahkan aku di majelis itu. Tetapi jika aku niatkan untuk idharul haq, untuk menampakkan yang benar seperti apa, membela kebenaran, untuk memerangi yang batil, Allah berikan taufik dan kemudahan di majelis itu. Nawaya, niat sangat berpengaruh. Apa yang kamu inginkan? Ingin menang, senang yang lain kalah atau takluk dalam tanda kutip dalam perdebatan itu, dalam diskusi, atau apa yang kamu inginkan? Membela yang hak, murni itu, ataukah yang lain? Sebab yang ketiga, dan ini juga sangat berpengaruh, tidak menjaga penyakit lisan, afat lisan, tidak menjaga afatnya lisan, padahal setiap yang terucap dihisab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak terlafadzkan satu perkataan pun kecuali ada raqib dan atid mencatatnya. Tidak ada yang luput. Semuanya hisab dan akan kamu pertanggungjawabkan.
di hadapan Allah kelak. Allah pun sebutkan dalam An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya banyak omongan dan obrolan manusia kecuali yang memerintah kepada yang ma'ruf, kepada sedekah atau ma'ruf, atau untuk mendamaikan atau membenahi hubungan manusia. Lisan. Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadza, sambil beliau pegang lisannya, jaga olehmu ini lisanmu. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, awa inna muhasabun ala ma naqul, apa kita dihisab dari segala yang kita ucapkan? Maka beliau pun jawab, faqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Dan ini bukan doa yang diinginkan seperti lafadznya, tapi biasa diucapkan oleh orang Arab sebagai kalimat menghardik sesuatu yang salah. Wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Justru manusia itu dijerumuskan dalam neraka, diseret pada wajahnya atau hidungnya, kecuali akibat ulah lisannya, lisan mereka. Makanya disebutkan oleh ulama tentang lisan, saghirul jirm kabirul jurm. Saghirul jirm, kecil bendanya, lisan. Kamu tahu, paling juga 6 cm ya panjangnya, kurang lebih. Lebar paling 2 cm atau 2,5 cm, kecil. Kamu timbang paling ya berapa gram. Tapi kabirul jurm, kejahatannya berat sekali, berton-ton, berkilo-kilo, panjang dan berat kejahatan yang bisa diakibatkan olehnya. Perang bisa terjadi karena lisan. Perceraian antara suami istri karena lisan. Kerenggangan hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua karena lisan. Demikian pula terpecah, bercerai-berai hubungan persaudaraan karena juga lisan. Sehingga sebab, termasuk dari sebab mira, adalah tidak menjaga afatnya lisan, penyakit-penyakit lisan, dilepas dan kurang dikekang, dibiarkan bicara semaunya.
ada kata-kata yang dia ucapkan dalam tukar pikiran, dalam diskusi, kata-kata yang tidak ada perlunya untuk diungkapkan, nggak ada gunanya juga. Misalnya kamu bahas apa begitu, kemudian kamu katakan dasar kamu memang orang apa, etnisnya kamu sebut, apa hubungannya? Kamu membahas masalah apa, kamu masukkan etnisnya, apa urusannya? Kejahatan lisan, nggak ada urusannya. Kamu sedang membahas masalah ini apa, kamu sebut etnis dia, kamu memang dasar keturunan apa urusannya? Lisan. Kurangnya penjagaan terhadap lisan berpengaruh besar terhadap persaudaraan dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara ini hendaknya seorang mukmin berupaya untuk selamat dari penyakit jiwa yang tersebutkan ini. Penyakit kejiwaan, tidak mau kalah, merasa berat dan besar kalau dikatakan fulan, saya fulan bin fulan salah, atau kemudian dalam tanda kutip teranggap atau merasa dikalahkan. Fulan yang diambil pendapatnya atau itu yang diterima, kamunya tidak, merasa terbakar kamu. Penyakit jiwa, kejiwaan yang semacam ini, wal'iyadzubillah, syaitan yang mengungkung dirinya. Berlindung dirilah kepada Allah dari tipuan syaitan dan dari penyakit-penyakit semacam ini. Nah, ini yang kemudian mendorong orang untuk miraq, mumarat, untuk cekcok. Oh, gak bisa. Oh, ini begini. Mau kalah. Para ulama sebutkan seringnya orang semacam ini akan mengulang-ulang kepadamu argumentasi yang sudah dia sampaikan, yang sudah tampak kelemahannya, sudah dibantah dalam perkara apapun. Misalnya urusan tanah atau urusan rumah, jangan begitu, itu kurang baik, kelemahannya begini sudah dibantah semua, masya Allah, bagus bantahan yang bakar dia, nggak diterima. Iya, tapi begini. Alasan yang tadi sudah diulang lagi. Padahal saudaranya sudah pada dengar. Yang pertama tadi semua sudah pada tahu. Diulang lagi. Alasan yang sama. Mending kalau alasan lain lagi yang mungkin menguatkan atau membenarkan pendapatnya. Itu lagi diulang sama dia. Ya, tadi sudah kita jelaskan itu.
jelek, banyak kekurangannya karena begini. Nah, iya, tapi kan seperti saya bilang itu diulang lagi 3 kali, 4 kali, alasan yang itu juga. Mirok. Yang semacam ini mumari orang yang senang dengan mirok, cekcok. Senang dengan perdebatan itu, nggak mau tampak kalah atau dibuang, tidak diambil usulnya atau pendapatnya. Syaitan. Hak yang ketujuh, maafkan kesalahan dan ketergelinciran saudaramu karena Allah. Hal ini merupakan pintu yang sangat besar karena 2 orang yang berteman dekat, 2 orang yang bersaudara, pasti ada terjadi ketergelinciran dan kesalahan. Pasti ada saja kekurangan yang kamu lihat dan kamu tahu dari saudaramu. Namanya juga manusia. Jangankan manusia yang kuat, yang terlatih, yang hebat seperti kuda, yang terlatih, dididik untuk ini, kuda pacu atau kuda apa namanya. Mereka sebutkan likulli jawadin gabuah. Sepintar-pintarnya kuda yang terlatih yang ini, ada kalanya tersandung. Waduh, sudah terlatih dan kuat dan masya Allah sudah disiapkan demikian rupa. Ada juga ketergelincirannya. Rasulullah SAW sebutkan kullukum khata', semua kalian banyak salahnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera atau banyak melakukan tobat kepada Allah, membenahi kesalahannya. Sehingga menjadi hak persaudaraan untuk kamu berlapang dada dan memaafkan kesalahan dan ketergelinciran saudaramu. Dan itulah hakikat orang yang kuat nan perkasa. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, Imam Fudail, al-futuwah as-safhu an asaratil ikhwan. Al-futuwah, futuwah itu orang yang kuat, yang perkasa, yang gentleman, adalah yang mampu memaafkan ketergelinciran saudara-saudaranya, kesalahan mereka. Dia tutup mata, kholas, sudahlah, biar berlalu. Kata Imam Ibnul A'rabi rahimahullah, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Lupakan kekurangan saudaramu, dengan itu akan langgeng cinta mereka padamu. Hanya saja kesalahan tentunya ada 2 macam. Yang pertama,
kesalahan dalam perkara agama terkait urusan din. Yang kedua, kesalahan atau ketergelinciran terkait urusanmu, hak-hakmu sebagai saudaranya. Sehingga ada kesalahan dalam hak Allah, ada pula kesalahan terkait hakmu, kamu sebagai saudaranya. Adapun kalau itu terkait urusan agama, jika dia terjatuh kepada ifrat ataupun tafrid, dia sia-siakan yang wajib, tidak dia amalkan, dia abaikan, atau yang maksiat dia langgar, yang haram, yang dilarang, maka kalau itu yang terjadi kesalahan agama, kamu memaafkan dan lapang dada terhadap saudaramu dengan cara kamu tidak menyebarkannya, kamu tidak mempropagandakannya ke sana kemari. Justru kamu berupaya untuk membenahi dan menasehatinya. Karena cinta kamu kepadanya karena Allah, maka kamu tegakkan persaudaraan itu di jalan Allah dan karena Allah sesuai syariatnya. Dan itulah arti persaudaraan dan nasihat. Disebut nasihat. Yang pertama karena itu dari nush. Nush artinya filter, saringan. Layaknya kamu menyaring sesuatu, madu misalnya dari hutan sana diambil misalnya, masih ada kotorannya kan, ada lebahnya, mungkin ada malam, rumah lebah di situ atau yang lain, daun. Kamu ingin madu ini murni, bagaimana? Nggak kecampur dengan yang lain, kamu saring, kamu filter. Proses pemfilteran itu disebut nus. Kamu katakan dalam bahasa Arab nasohtul asal, dimurnikan, dinasehati, sehingga keluar madu yang murni. Yang tidak kamu inginkan ini kamu buang, lebahnya, rumahnya, daun atau apa. Dengan proses nasihat kamu pun demikian, kamu ingin keluarkan saudaramu ini dari kesalahannya, disisihkan, kembali dia menjadi mukmin yang benar, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Atau nasihat itu disebut nasihat dari mansohah, yaitu jarum jahit. Disebut demikian karena namanya jarum, menyatukan yang terkoyak, menutup. Semula baju kamu robek, tampak jelek, terkoyak. Dengan jarum jahit ditutup robekan itu sehingga tampak indah lagi, tertutup. Menyatukan yang terpisah. Demikian dalam nasihat, kamu menutup, menambal robekan atau kesalahan yang terjadi pada saudaramu. Dan ini tentunya dengan tahapan-tahapan yang ma'ruf di dalam sunnah, dan berbeda satu orang dengan orang yang lainnya.
Seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti dua tangan saling ingin membersihkan yang lain. Kamu tidak ingin salah satu dari tangan kamu kotor kan? Begitu yang kanan kotor, kamu bersihkan dengan tangan kiri. Yang kiri kotor, kamu bersihkan dengan tangan kanan. Kamu beri sabun, kamu beri ini, wewangian, kamu cuci. Maka itu ya tergantung jenis nodanya, tingkat kekotorannya. Kadang itu hanya tanah misalnya, kena debu, cukup kamu gini-gini kan. Bersih, selesai. Terkadang itulah lemak misalnya, habis makan daging atau apa, kamu harus cuci. Terkadang harus kamu masukkan ke air agak panas supaya leleh lemaknya. Apa boleh buat supaya dia bersih. Terkadang dia lebih parah lagi, kena noda apa misalnya, oli kah atau apa, harus disikat. Cat misalnya harus digobrot dengan sikat yang kasar, sakit. Pakai sabun, pakai rinso. Tapi apa boleh buat supaya dia bersih. Begitulah mukmin dengan saudaranya, tergantung tingkat kesalahannya, siapa dia, dan seterusnya. Ada yang cukup nasihat, ada yang memang harus dipertegas dengan terhib dan terhib. Ada yang sampai tingkatan harus dihajar, tidak ditegur sapa, tidak beri salam. Nah, ada yang harus ditahdir. Tahapan demi tahapan, beda yang satu dengan yang lain dan tingkat kesalahannya dalam perkara agama. Semua itu nasihat demi kebaikan dia. Dan semua itu ada di dalam sunnah. Nah, tentunya bukan itu yang sedang kita bahas, tetapi secara umum tentang hak persaudaraan untuk kamu membenahi saudara kamu itu seperti tadi, masing-masing sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah, itu kalau terkait agama dan hak Allah. Adapun kalau terkait hak kamu, terkait urusanmu sendiri, yang pertama, hak persaudaraan itu memaafkan ketergelinciran dia dengan tidak kamu besar-besarkan kesalahan itu. Kalau itu terkait hak kamu pribadi, apalah misalnya, jangan dibesar-besarkan. Masa dia melakukan begini sama saya? Ya Allah, kayak nggak kenal saya. Berapa lama dia kenal saya? Subhanallah, kok bisa-bisanya, kok tega-teganya, terus diperbesar. Adalah masalah kecil. Adalah masalah yang mungkin juga tidak dia sengaja, masalah yang ada udur-udur apalah yang kamu seharusnya berikan padanya. Jangan kamu pandang besar sesuatu yang kecil. Dan itu ciri orang yang besar dan ciri orang yang kerdil.
Kata Mutanabbi, syair, ketika dia memuji Saifuddaulah, penguasa di zaman itu, perkataan yang ada hikmahnya, diambil oleh para ulama. Dia katakan, wa ya'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa yasghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Wa ya'dhumu fi 'aini as-saghir, as-saghairu, di mata orang yang kecil, kecil bukan ciptaannya, artinya orang yang kerdil jiwanya, orang yang rendah, orang yang enggak punya kemuliaan, orang yang kurang imannya, kurang ilmunya. Di mata dia, saghair, perkara kecil jadi besar, ya'zum. Dia melihat, wih, bisanya begini. Dia nggak bisa terima. Besar di mata dia, perkara kecil sebetulnya. Karena dia memang orang kecil, orang kerdil. Nggak punya kemuliaan, tidak punya kebesaran hati. Sebaliknya, wa yasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu, di mata orang yang mulia, orang besar, perkara-perkara besar menjadi kecil. Mudah untuk dimaafkan, mudah, padahal perkara besar. Lihat kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau memberi nafkah, memberi bantuan rutin pada saudaranya, sampai ketika terjadi ifk, kisah ifk yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dibantu oleh Abu Bakar, termasuk yang sempat ikut membicarakan tentang kehormatan Aisyah. Orang tua mana yang tidak sakit hati? Putrinya, istri Rasul SAW, lebih menyayat-nyayat hati. Ini orang yang selama ini dibantu, kok teganya? Kalau itu orang luar, orang ini mungkin lah. Tapi subhanallah, selama ini kamu bantu, selama ini kamu beri apalah pertolongan, banyak jasa kamu padanya, kok tega-teganya dia ikut-ikutan? Tersinggung dan sakit hati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, diputus bantuan beliau padanya. Manusiawi. Turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka mukminin memberi maaf, menghapus, melupakan kesalahan mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian cinta untuk Allah ampuni dosa-dosa kalian? Segera Abu Bakar radhiyallahu an berbenah diri. Justru kata beliau, kami ingin dan cinta untuk diampuni oleh Allah dosa-dosa kami. Dan kembali beliau memberi bantuan kepadanya. Perkara besar. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, dan kita tahu dalam sirah bagaimana Quraisy dan perlakuan mereka kepada Rasul dan para sahabatnya di awal-awal Islam. Dahsyatnya kebencian dan permusuhan mereka kepada dakwah hingga Rasulullah hijrah.
semula sebelum itu para sebagian sahabat ke Habasyah 2 kali hijrah. Bagaimana Bilal diperlakukan, kita tahu Khabbab ibn al-Arad, Ammar bin Yasir, wa hakadha. Ma'ruflah siapa Quraisy ketika direbut kembali kota Makkah, dikumpulkan mereka oleh Rasul SAW. Kata Rasul, apa yang kalian kira akan aku perbuat pada kalian? Pergi kalian kemana kalian suka, kalian bebas. Kecil di mata orang besar, perbuatan-perbuatan besar yang menimpa dia. Itu kalau sesuai dengan kebesaran jiwanya orang mulia. Atas kesalahan besar dan besar itu, sebanyak itu, dia mudah untuk memaafkan. Imam Maimun ibn Mahran rahimahullah disebutkan beliau tokoh tentunya selain ulama besar, imam, tokoh di masyarakatnya. Suatu hari beliau kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kaya dan beberapa para ulama di suatu keperluan. Alhasil beliau jamu, diundang makan sampai mereka kumpul. Diperintah budaknya untuk mengeluarkan makanan. Dikeluarkan oleh si budak. Subhanallah, manusia. Tersandung si budak dalam keadaan dia bawa panci besar yang sedang panas-panasnya kuah di dalamnya. Tersandung, tersungkur, dan kuah ini tentunya jatuh. Subhanallah, menimpa anak Maimun bin Mahran yang ada di sebelah beliau. Anak masih kecil. Dan seketika anaknya meninggal dunia. Wah, panas. Kira-kira diapakan budak itu? Jangankan kena anak, numpahkan kuah di depan tamu dan tamu-tamu terhormat. Kata si budak mengingatkan tuannya, Imam Maimun, wahai tuanku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran tentang sifat orang-orang yang beriman, wal kadhiminal ghaid. Mereka itu orang-orang yang menahan ghaid, itu kemarahan yang sangat, yang inginnya kalau sudah bukan karena iman, beledak sudah. Inginnya orang nggak tahan, ingin dilampiaskan sudah kemarahan itu, ghaid. Entah terlampiaskan dengan kata-kata, entah terlampiaskan dengan fisik. Tapi orang yang beriman mampu menahannya, kadhiminal ghaid. Kata Imam Maimun menjawab, aku sudah lakukan. Nah, ini beliau nggak marah, nggak dimarahi si budak. Kata si budak, wahai tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tapi ayat di surat Ali Imran, Allah lanjutkan, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Mereka pula memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim, yang berbuat jelek kepadanya, yang menyakiti hatinya, dimaafkan. Dan si budak dengan ayat ini menginginkan sesuatu, bukan sekedar menahan marahnya si tuan.
Dan Imam Maimun pun karim dan faham apa yang dimaukan budaknya. Kata Imam Maimun, baik, mulai sekarang kamu bebas, merdeka karena Allah. Dimerdekakan, sudah bukan budaknya, terserah kamu mau pergi kemana. Kata si budak, wahai tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Allah tutup ayat al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka menahan amarahnya, mereka memaafkan orang yang melakukan kejelekan padanya, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan si budak menginginkan sesuatu dengan itu dan difahami juga oleh Maimun. Maka kata Imam Maimun, wahai budakku, kamu merdeka karena Allah, pergi kemana kamu suka dan ambil bersamamu 100 ekor onta, bawa. Karena beliau orang kaya rahimahullah. Langsung saat kejadian, yasghur fi ainil azim al-'adhaimu, di mata orang yang besar, di mata orang yang mulia, perkara yang besar kecil, mudah untuk dia maafkan. Anaknya meninggal, disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, kan kita tahu kisah fitnah yang terjadi di masa beliau. Tentunya ma'ruf yang menjadi provokator dalam fitnah itu adalah Ibn Abi Du'ad, Ahmad Ibn Abi Du'ad. Semula Imam Ahmad katakan kepada anaknya, wahai anakku, dalam keadaan beliau memar dan sakit lama dari deraan dan cambukan yang sekian lama disiksakan kepada beliau rahimahullah dalam penjara. Kata beliau, adapun jallad, si tukang cambuk, ma'dzur, dia ma'dzur, miskin. Di situ profesi dia, bukan dari hatinya mau mencambuk saya. Kalau dia nggak nyambuk, dia nggak dapat penghidupan, nggak bisa ngasih makan anak istrinya. Ma'dzur dia, bukan maunya. Besarnya seorang imam, jiwa yang begitu agung, ma'dzur dia. Adapun khalifah, kata Imam Ahmad, aku tidak ingin di hadapan Allah kelak yaumul qiyamah, aku tidak ingin ada permusuhan antara aku dengan salah seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka khalifah Abbasiyah, keturunan Abbas radhiyallahu taala anhu. Masih ada hubungan famili dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin ada urusan nanti di yaumul qiyamah dengan mereka. Dan dia pun khalifah tertipu oleh fatwa yang menyesatkan yang dibawa oleh Ibn Abi Du'ad. Kata Imam Ahmad, amma Ibn Abi Du'ad, adapun Ibnu Abi Du'ad, fabaini wa bainahullah, antara aku dan dia Allah nanti di yaumul qiyamah yang menyelesaikan. Karena dia sebagai biang keladi, dia provokatornya. Karena dia semua ini terjadi. Antara aku dan dia Allah nanti. Disebutkan setelah berjalan sekian lama, sampai beliau ketika
di akhir hayatnya, ketika ajal beliau sudah mendekat, beliau katakan kepada anaknya dipanggil, mengingat ayat tadi, al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka beliau katakan kepada si anak, saksikan wahai anakku bahwa Ibnu Abi Duat fi hillin minni, aku halalkan. Ibnu Abi Duat aku halalkan. Ini sudah enggak ada urusan antara aku dengan dia, aku maafkan. Padahal bukan perkara ringan. Penjara sekian lama, siksaan bertubi-tubi, bahkan itu yang pengaruh. Ulama sebutkan salah satu yang mempengaruhi keras atas kematian beliau rahimahullah. Bayangkan dipukuli tiap hari sekian. Rahimahullah. Seperti yang disebutkan tadi, jika seorang itu besar jiwanya, mulia, kecil kesalahan sebesar apapun terkait hak dia, urusan dia, bukan urusan agama, urusan dia. Tetapi orang yang kerdil, orang yang hina, orang yang kecil, urusan kecil jadi besar. Yang itu pun masih bersayap, masih sekian kemungkinan. Subhanallah, mungkin dia lalai, dia lupa, mungkin dia nggak sengaja, mungkin masih sekian banyak kemungkinan, tapi dia nggak mau tahu karena kekerdilan jiwa dan mentalnya. Besar kesalahan itu di mata dia, dibesar-besarkan. Bukan demikian hak persaudaraan karena Allah. Itu hak yang ke-7 dan kelanjutannya insyaallah pertemuan berikutnya. Ya, 9:30. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.